Sebagai negara kepulauan, bukan perkara mudah mendistribusikan vaksin corona hingga ke pelosok negeri, termasuk ke Pulau-Pulau Batu yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Pagi itu cuaca bersahabat, membuat kapal cepat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bisa melaju dengan aman. Dari dermaga Teluk Dalam menuju ke Pulau-Pulau Batu, menggunakan kapal cepat, waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi 2 jam. Berbeda dengan menggunakan kapal biasa yang bisa mencapai 6 jam perjalanan. Puskesmas Pulau-Pulau Batu Utara menjadi target distribusi vaksin. Para tenaga kesehatan di pulau terluar Kabupaten Nias Selatan ini akhirnya bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama di wilayahnya. Clara Zidomi menjadi salah satu tenaga kesehatan yang divaksin. Dia bersyukur setelah sebulan menunggu sejak diluncurkan pada 14 Januari lalu, akhirnya ia bisa jalani vaksinasi. Pas divaksin cuma sakit sebentar saja, setelah itu diobservasi selama 30 menit dan sampai sekarang tidak ada terjadi apa-apa. Setelah kami mendapatkan vaksinasi ini secara lengkap, kami sebagai nakes bisa menjadi garda terdepan, terlebih-lebih dalam meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini aman. Di kawasan Pulau-Pulau Batu saat vaksin tiba, vaksinasi harus segera dilakukan. Listrik yang belum mengalir di wilayah ini bisa berdampak buruk pada mutu vaksin jika vaksin harus disimpan. Selama ini, operasional puskesmas mengandalkan genset sebagai sumber listrik. Listrik dari genset hanya menyala pada jam operasional puskesmas. Yang tidak ada di puskesmas ini Pak, listrik, terus tenaga kesehatan kurang, dokter, kulkas sangat kami butuhkan. Di puskesmas kami ini adalah penerangan supaya vaksin kami ini tetap standby di puskesmas. Supaya Bapak pemerintahan daerah lebih memperhatikan kami di puskesmas ini Pak. Ya makanya tetap terjaga itu kita harus membawanya secara bertahap. Dan sisanya tetap kita taruh di dalam satu freezer atau mungkin di tempat pendingin ya, sehingga apa yang kita bawa itu tidak boleh makan waktu lama, langsung melaksanakan vaksin terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang ada di kepulauan. Transportasi yang kita gunakan kan tidak akan mungkin terjangkau ya pada satu hari, apalagi beberapa daripada puskesmas itu jaraknya cukup jauh-jauh. Vaksin adalah produk biologis yang rentan pada perubahan suhu. Rantai dingin menjadi hal utama, sebab rantai dingin adalah proses menjaga suhu vaksin di kondisi ideal sehingga kualitasnya tetap terjaga. Berbagai tantangan mewarnai pelaksanaan program vaksinasi corona. Tidak hanya cuaca buruk dan infrastruktur antar pulau yang terbatas, infrastruktur di fasilitas kesehatan yang belum memadai juga menjadi kendala. Kita juga punya namanya cold pack ya. Cold pack itu harus dibekukan. Jadi kayak cold pack tahu ya, warnanya biru, isinya air, itu harus dibekukan setiap harinya. Nah, kalau beku, kemudian dia akan bisa dimasukkan ke dalam kulkas vaksin tadi. Kalau untuk sementara, untuk bisa menjaga vaksin tadi tetap pada suhu 2-8 derajat Celcius. Hanya saja saya agak nggak yakin apakah masih ada kecamatan yang belum punya listrik. Kalau sekarang kan hampir semua kecamatan di pelosok-pelosok itu sudah punya listrik, kecuali kalau desa. Harapan kami sih kepada pemerintah pusat dan daerah supaya memfasilitasi kami dalam pemberian tenaga listrik sehingga kami bisa menyimpan vaksin nanti, sejumlah vaksin di dalam kulkas vaksin di puskesmas kami. Keinginan negara mempercepat program vaksinasi menghadapi sejumlah tantangan. Lalu, bagaimana upaya negara memastikan mutu vaksin tetap terjaga?
Jadi artinya pemerintah harus melakukan pemetaan terhadap fasilitas yang ada. Kemudian misalnya memang tidak tersedia, mungkin ya harus ada cara-cara lain, misalnya melibatkan pihak swasta atau distributor yang lain yang bisa jadikan mitra. Untuk yang penting adalah vaksin bisa sampai ke tangan yang harusnya mendapatkan dengan kondisi yang terjaga. Tentunya kita memang tidak mungkin bekerja sendiri karena jumlah vaksin yang akan kita kelola ini dalam jumlah yang sangat besar ya di periode pemberi pelayanan publik dan lansia ini. Tentunya dengan 40 berarti kan ada 80 juta dosis vaksin yang harus dikelola dalam jangka waktu 2 bulan. Dan ini mungkin gudang vaksin yang ada di daerah itu tidak akan cukup, sehingga memang harus bersama dengan bersama dengan pihak swasta gitu ya. Tantangan lain dalam program vaksinasi adalah adanya efek samping yang terjadi usai jalani vaksin corona. Kabar kejadian ikutan setelah vaksin jika tidak ditangani dengan cepat bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap vaksin corona. Karena tidak ada kemunculan efek samping yang berarti, jadi saya bisa melanjutkan aktivitas saya. Pemirsa, Sprite Water Lemon